Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasra abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah doa itu berpengaruh dalam kehidupan kita? Atau dengan kata lain, apakah dalam kita berdoa itu Allah memberikan bantuan kepada kita? Hamba Allah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berdoa kepadanya. Dengan firman-Nya dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kamu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan perkenankan doamu. Ini kan perintah kita untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya kita selamat, supaya kita bertambah iman, supaya kita bertambah iman, Islam, ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan memperkenankan doa kamu itu. Kalau tidak di dunia, aku akan perkenankan doa kamu di akhirat. Jadi doa yang kita doakan, pintakan pada Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya Allah memberikan apa yang kita doa. Kita minta harta, Allah memberikan harta. Kita minta keturunan, Allah memberikan keturunan. Tapi kadangkala doa itu Allah gambarkan dengan yang lain, Allah gantikan dengan yang lain. Bisa saja doa yang kita mintakan, ya Allah berikan harta, berikan kekayaan, berikan tambahan takwa. Tapi yang Allah berikan adalah selamat dari bala, dari wabak, dari ancaman, fitnah dan sebagainya. Yang ketiga adalah apabila di dunia ini Allah tidak perkenankan doa kita, Allah akan perkenankan nanti di negeri akhirat. Oleh karena itu Allah menganjurkan kepada kita, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku menanyakan kepadaku, atau apabila hambaku menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan saja fa inni qarib, aku ini dekat. Qarib, dekat, bukan jauh. Jadi berdoalah kepadaku karena aku ini dekat, mudah, gampang. Kita minta bukan pada zat yang jauh tapi yang dekat. Allah yang mulia, oleh karena itu Allah berfirman, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kamu jangan sekali-kali ingin memperoleh harta orang lain untuk lari kepada kamu. Jangan kamu menginginkan bahwa harta orang lain lari kepada kamu, jangan. Tapi kamu berusaha minta kepada Allah, was'alullaha min fadlih, mintakan kepada Allah karunia-Nya. Kepada mereka diberikan harta oleh Allah, kepada kita meminta juga diberikan harta. Maka oleh karena itu kita dilarang bersikap dengki kepada teman saudara kita. Tapi berusahalah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya
Allah memberikan harta kepada kita sebagaimana Allah memberikan harta kepada saudara-saudara kita. Allah yang mulia, dalam kesempatan ini kita akan menggambarkan beberapa nabi Rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah perkenankan doanya. Allah perkenankan doanya. Nabi berdoa. Kita ambil contoh Nabi Adam. Nabi Adam membuat pelanggaran kecil dalam surga. Beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu mendekat dengan pohon ini. Tapi Adam dan Hawa sempat memakan buah kayu yang dilarang itu. Maka Nabi Adam dan Hawa gelisah, takut, khawatir karena dia telah mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Nabi Adam bermohon kepada Allah? Nabi Adam bermohon kepada Allah dengan doanya yang telah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana, dan tandanya Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, kami menjadi orang yang rugi. Allah yang mulia, Nabi menyatakan dirinya kalau Allah tidak mengampuninya, dia menjadi orang yang rugi. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang jauh dengan Nabi Muhammad SAW kita hidup ini, maka lebih-lebih rugi lagi apabila kita dalam kesalahan-kesalahan setiap hari kita tidak berdoa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Nabi Ibrahim kita jadikan sebagai doa kita hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri memakan buah yang Engkau larang ya Allah. Wa illam taghfir lana, dan seandainya Engkau tidak mengampuni kami, Engkau tidak menghapuskan dosa kami, lanakunanna minal khasirin, kami menjadi orang-orang yang rugi. Allah yang mulia, itu Nabi Adam. Nabi Adam merupakan manusia pertama di dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari tanah. Kemudian kita lihat Nabi Nuh juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad nada Nuhun fala ni'mal mujibun. Doa di sini diganti dengan nada. Sungguh Nuh telah memanggil, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Wa Nuhan idh nada min qabl fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Pada saat Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan keluar karena umatnya pada saat itu sangat memang keras kepala. Sulit sekali mereka beriman kepada Nabi Nuh. Fastajabna lahu, maka kami perkenankan doanya. Fanajjaynahu, dan kami selamatkan dirinya dan keluarganya minal karbil azim, dari bahaya besar, dari bahaya air bah yang sangat besar pada saat itu. Fanajainahu, kami selamatkan dia Nuh dalam kapal besar. Wa ahlahu, dan keluarganya. Keluarganya bukan istrinya, bukan anaknya. Mana keluarganya di situ? Keluarganya adalah orang-orang yang ikut Nabi Nuh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keluarganya. Jadi keluarga kita bukan semata-mata keluarga saudara, adik, abang dan sebagainya. Itu bukan keluarga kalau memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keluarga di sini adalah orang-orang yang ikut beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Allah selamatkan Nabi Nuh dari
bahaya besar, banjir besar dengan adanya Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, dan kami tolong Nuh dari serangan kaum yang mendustakan ayat kami. Innahum kanu qaum su. Innahum kanu qaum su. Mereka adalah orang-orang yang buruk, orang yang busuk, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak ikut pada Nabi Nuh. Faghraqnahum ajma'in, kami tenggelamkan mereka semuanya. Sampai-sampai anak sendiri dan istrinya tenggelam dalam air bah, air besar, karena tidak mau naik ke kapal Nabi Nuh. Artinya keduanya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah yang mulia, juga Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa zunnun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi. Zunnun adalah istilah kepada seorang Nabi Yunus ketika pergi dalam keadaan marah. Fa dhanna an lan naqdir alayhi, maka dia menyangka bahwa kami tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Fanada fi dhulumat, maka beliau Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan perut ikan hut pada saat beliau dilemparkan dalam satu perjalanan ke dalam laut, lalu ditangkap, ditelan oleh ikan besar yang namanya hut. Fanada fi dhulumat, beliau tidak kaget di sana, beliau berdoa memanggil Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan ikan hut. Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, aku ini adalah orang-orang yang menzalimi, orang-orang yang zalim ya Allah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi, kami perkenankan doa Nabi Yunus alaihissalam, dan kami selamatkan minal ghammi, dari kegelapan perut ikan hut. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah caranya kami menyelamatkan orang-orang beriman. Hamba Allah yang mulia, ini dapat kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 78 sampai 88, menceritakan tentang kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Hamba Allah yang mulia, kalau seandainya Nabi Yunus tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyambung ceritanya, falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Nabi Yunus tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir, tidak bertasbih dalam perut ikan hut, la labisa fi batnihi ila yaum yub'atsun, maka Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan hut sampai hari kiamat. Hamba Allah yang mulia, para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat dengan Allah, juga berdoa kepada Allah, memintakan pertolongan kepada Allah. Apalagi kita hari ini, kita yang kecil ini, jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Apa doa kita misalnya dalam semua kesempatan? Allahumma inni as'aluka ziyadatan fid din. Ya Allah, aku minta kepadamu bertambah dalam agama, bertambah iman, bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatan fi rizqi, berkah rezeki ya Allah. Rezeki sedikit tapi cukup untuk kehidupan ini, cukup untuk menafkahi keluarga. Kemudian wasihatan fil jasadi, sehat tubuh, segar tubuh, dapat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasa'atan fi rizqi, dan luas dalam mencari rezeki kita mudah. Wa maghfiratan qabla al-maut, kita diberi ampunan oleh Allah sebelum meninggal.
wa syahadatan indal maut. Kita dapat mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah pada saat kita meninggal. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggal kelak. Wa afwan indal hisab, kita berdoa kepada Allah supaya kita diberikan pemaafan kita pada saat kita amal kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Wa amana minal azab, kita aman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak sanggup tahan. Pedih, panas, hebat sekali azab Allah Subhanahu wa taala. Wa nasiba minal jannah, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita punya pintu, kita punya kamar dalam surga. Ini penting. Maka setiap kita menutup doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia ini. Bahagia hidup adalah bukan banyak harta, bukan kekayaan, bukan pangkat. Bahaya hidup dalam dunia adalah kita berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati hasanah, bahagia di akhirat adalah apa? Bahagia di akhirat kita terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang didambakan oleh setiap kaum muslimin mukminin di dunia ini, meninggalkan dunia ini dengan iman. Kita bawa iman dalam dada kita sampai ke alam barzah, dan sampai kita selamat dari api neraka di hari akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah dalam setiap kesempatan, apalagi bulan Ramadan adalah Allah mengabulkan doa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.